Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami dari kelompok 4 akan memaparkan bagaimana penyelesaian dari latihan soal mengenai materi nilai mutlak ketidaksamaan segitiga pada mata kuliah analisis serial. Tapi sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Syita Fati Atna dan Ibu Paskalia Pradanti selaku dosen mata kuliah pada mata kuliah analisis serial. Nah, tapi sebelum kita masuk ke latihan soal, kita kenalan dulu sama anggota tim kami, kelompok 4, itu ada aku, Dwi Rizky dengan NPM 021, dan rekan saya, Mbak Atsalisa, dengan NPM 058. Nah, tapi sebelum langsung terjun ini ke soal, kita kenal dulu sama definisi dan teorema-teorema yang akan kita gunakan agar bisa menyelesaikan latihan soal tersebut. Nah, untuk definisi ini bakal dipaparin oleh Mbak Atsa. Kepada Mbak Atsa, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Nah, kita akan mempelajari definisi dari nilai mutlak itu sendiri. Bila A elemen dari R, nilai mutlak A dituliskan dengan garis 2 dengan A di dalamnya didefinisikan dengan nilai mutlak A sama dengan A jika A lebih besar sama dengan 0. Dan nilai mutlak A sama dengan min A jika A kurang dari 0. Sebagai contoh, nilai mutlak dari 3 sama dengan 3, dan nilai mutlak dari min 2 sama dengan 2. Dari definisi tadi, kita dapat melihat bahwa hasil dari nilai mutlak A selalu lebih besar dari 0. Selanjutnya, teorema 2.3.2. Yang pertama, nilai mutlak A sama dengan 0 jika dan hanya jika A sama dengan 0. Jika dan hanya jika di sini dapat diartikan sebagai implikasi. Jadi, apabila A sama dengan 0, maka nilai mutlak A sama dengan 0. Dan jika A tidak sama dengan 0, maka min A tidak sama dengan 0, sehingga nilai mutlak A tidak sama dengan 0. Yang kedua, nilai mutlak min A sama dengan A untuk semua A elemen dari bilangan real. Bila A sama dengan 0, maka nilai mutlak 0 sama dengan 0. Bila A lebih besar dari 0, maka min A kurang dari 0, sehingga nilai mutlak A sama dengan nilai mutlak min A. Sehingga nilai mutlak A sama dengan min A sama dengan nilai mutlak min A. Yang ketiga, nilai mutlak dari A dikali B sama dengan nilai mutlak A dikali nilai mutlak B untuk semua A dan B elemen dari bilangan real. Jika A dan B keduanya sama dengan 0, maka nilai mutlak dari A dikali B sama dengan 0. Bila A lebih dari 0 dan B lebih dari 0, maka nilai mutlak AB lebih dari 0. Bila A lebih dari 0 dan B kurang dari 0, maka nilai mutlak AB juga lebih dari 0. Yang keempat, bila C lebih dari 0, maka nilai mutlak A kurang dari sama dengan C jika dan hanya jika A lebih besar sama dengan min C dan A kurang dari sama dengan C. Misalkan nilai mutlak A kurang dari sama dengan C, maka kita mempunyai A kurang dari sama dengan C dan min A kurang dari sama dengan C. Karena ketidaksamaan terakhir ekuivalen dengan A lebih besar sama dengan min C, maka kita mempunyai A lebih besar sama dengan min C dan A kurang dari sama dengan C. Yang kelima, min nilai mutlak A kurang dari sama dengan A kurang dari sama dengan nilai mutlak A untuk semua A elemen dari R. Sebelumnya, pada keempat, kita mempunyai A lebih besar sama dengan min C dan A kurang dari sama dengan C. Apabila kita misalkan C sama dengan nilai mutlak A, maka min nilai mutlak A kurang dari sama dengan A dan kurang dari sama dengan nilai mutlak A. Sekian dari saya kembalikan ke Mbak Dwi. Baik, Mbak Atsalisa, terima kasih. Untuk selanjutnya, yaitu kita ada teorema 2.3.3, yaitu teorema ketidaksamaan segitiga. Jadi, untuk sembarang A dan B di bilangan real, itu kita mempunyai nilai mutlak dari A plus B itu kurang dari sama dengan nilai mutlak A ditambah dengan nilai mutlak B.
Nah, jadi kan tadi dari teorema 2.3.2 yang bagian E, itu kita mempunyai negatif dari nilai mutlak A kurang dari sama dengan A, kurang dari sama dengan, maksudnya A itu lebih dari sama dengan negatif nilai mutlak A, dan kurang dari sama dengan mutlak dari A. Dan juga B itu lebih dari sama dengan negatif dari mutlak B, dan juga kurang dari sama dengan mutlak B. Nah, jadi kita dapat nih ternyata negatif dalam kurung mutlak A plus mutlak B itu lebih kecil dari A plus B, lebih kecil dari mutlak A plus mutlak B. Nah, untuk selanjutnya kita bakal ke latihan soal. Dan untuk soal yang pertama, itu tentukan himpunan A dari X elemen bilangan real sedemikian sehingga mutlak dari 2X plus 5 itu kurang dari 9. Nah, tadi berdasarkan teorema 2.3.2 yang poin D, itu kita peroleh bahwa 2X plus 5 itu lebih dari negatif 9 dan kurang dari 9. Nah, menggunakan sifat bilangan real yang inverse penjumlahan, itu kita dapat bahwa 2X itu lebih dari negatif 14 kurang dari 4. Dan kemudian menggunakan sifat bilangan real yang inverse dari perkalian, kita dapat bahwa X itu lebih dari negatif 7 kurang dari 2. Sehingga solusinya atau himpunan penyelesaiannya dari A itu sama dengan X elemen dari bilangan real, di mana X itu lebih dari negatif 7 dan kurang dari 2. Terus kita lanjut nih ke soal yang kedua. Tentukan himpunan C dari X elemen bilangan real sedemikian sehingga mutlak dari X ditambah mutlak dari X plus 2 kurang dari 6. Nah, kita perlu tahu nih, kalau mutlak dari X itu hasilnya sama dengan X bila X itu lebih dari sama dengan 0, dan hasilnya negatif X bila X-nya itu kurang dari 0. Kemudian untuk mutlak X plus 2 itu sama dengan X plus 2 bila X plus 2-nya itu lebih dari sama dengan 0 atau X-nya lebih dari sama dengan min 2, dan nilainya sama dengan min negatif dari X plus 2 bila min X min 2 itu kurang dari 0 atau X kurang dari negatif 2. Nah, dari itu kita punya 3 kasus. Nah, yang pertama apabila X-nya itu lebih besar sama dengan 0. Kemudian kasus yang kedua itu apabila X-nya lebih dari sama dengan min 2 kurang dari 0. Dan yang ketiga itu apabila X-nya kurang dari negatif 2. Nah, untuk kasus yang pertama, X-nya lebih dari 0, itu kan berarti mutlak dari X itu sama dengan X, dan mutlak dari X plus 2 itu sama dengan X plus 2. Nah, kita asosiasikan X-nya sehingga menjadi 2X plus 2 itu kurang dari 6. Kita menggunakan inverse dari penjumlahan bilangan real, sifat itu. Kita dapat 2X itu kurang dari 4, dan kita menggunakan sifat inverse dari perkalian bilangan real, kita dapat X kurang dari 2. Nah, itu untuk himpunan penyelesaian kasus yang pertama. Untuk kasus yang kedua, di mana X kurang dari 0 lebih dari sama dengan min 2. Nah, nilai mutlak dari X itu kan jadi negatif X, sedangkan nilai mutlak dari X plus 2 itu X plus 2. Nah, kita asosiasi ini, min X dan X-nya. Ternyata ketemu hasilnya itu 2 kurang dari 6. Nah, ini kan pasti benar ya, pernyataan 2 itu kurang dari 6. Maka, himpunan penyelesaian dari kasus yang ini itu X bilangan real. Kemudian untuk yang kasus yang ketiga nih, ada X kurang dari negatif 2. Nah, mutlak dari X itu kan negatif X, sedangkan mutlak dari X plus 2 itu menjadi negatif dari X plus 2. Nah, kita selesain negatif X min 2 kurang dari 6. Jadi kita dapat negatif 2X min 2 kurang dari 6. Kita gunain inverse dari penjumlahan bilangan real, sifat tersebut. Itu kita dapat negatif 2X kurang dari 8. Kita gunain sifat inverse perkalian dari bilangan real, kita dapat X lebih dari negatif 4. Nah, dari kasus 1, 2, dan 3 tadi, kita dapat menggabungkan himpunan penyelesaiannya, dan kita dapat bahwa himpunan penyelesaian dari soal di atas itu adalah C, sama dengan X elemen dari bilangan real, sedemikian sehingga X itu lebih besar dari negatif 4 dan kurang dari 2. Nah, kemudian untuk soal nomor 3 akan dilanjutkan oleh Mbak Atsa. Kepada Mbak Atsa, saya persilahkan.
Baik, terima kasih atas waktunya. Untuk soal yang ketiga, diketahui fx sama dengan x kuadrat min 3x plus 1 dibagi x min 1 untuk x lebih besar sama dengan 3 dan x kurang dari sama dengan 4. Tentukan m lebih dari 0 sehingga nilai mutlak fx kurang dari sama dengan m untuk setiap x lebih besar sama dengan 3 dan x kurang dari sama dengan 4. Untuk penyelesaiannya kita menghitung dari penyebutnya terlebih dahulu, dari pembilangnya terlebih dahulu, kemudian kita cari nilai dari penyebutnya. Untuk x, nilai mutlak dari x kuadrat min 3x plus 1 kurang dari sama dengan nilai mutlak dari x kuadrat min 3x ditambah 1 kurang dari sama dengan nilai mutlak x kuadrat plus nilai mutlak dari 3x plus 1. Kemudian kita substitusikan nilainya yaitu 4, hingga 4 kuadrat ditambah nilai mutlak dari 3 dikali 4 ditambah 1 sama dengan 29. Kemudian untuk penyebutnya, nilai mutlak dari x min 1 lebih besar sama dengan nilai mutlak dari nilai mutlak x dikurangi 1 lebih besar dari, nah kita substitusikan nilai x-nya yaitu 3, sehingga 3 min 1 sama dengan 2. Maka didapatkan nilai mutlak dari x kuadrat min 3x plus 1 per x min 1 kurang dari sama dengan 29 per 2. Dengan kata lain, ada m sama dengan 29 per 2 lebih besar dari 0, sedemikian sehingga nilai mutlak dari fx kurang dari sama dengan 6. Kurang dari sama dengan 6. Selanjutnya untuk soal yang keempat, tentukan semua x elemen dari bilangan real yang memenuhi ketidaksamaan nilai mutlak 4x min 5 kurang dari sama dengan 13. Berdasarkan teorema 2.3.2 yang D tadi dapat diperoleh 4x min 5 lebih besar sama dengan 13 dan kurang dari sama dengan 13. Kemudian kita seluruh bagian kita tambahkan dengan 5, sehingga 4x lebih besar sama dengan min 13 plus 5 kurang dari sama dengan 13 plus 5, sehingga 4x lebih besar sama dengan min 8 dan 4x kurang dari sama dengan 18, sehingga didapatkan x lebih besar sama dengan min 2 dan x kurang dari sama dengan 9 per 2, sehingga didapatkan solusinya adalah x elemen bilangan real, sedemikian sehingga x lebih besar sama dengan min 2 dan x kurang dari sama dengan 9 per 2. Dan saya kembalikan ke Mbak. Baik, terima kasih Mbak Atsa atas pemaparannya. Nah, gimana nih teman-teman yang udah nonton sampai akhir ini? Gimana? 4 soal tadi menambah wawasan kalian? Nah, semoga begitu ya. Nah, itu dia pemaparan latihan soal dari kami kelompok 4. Sampai ketemu di lain video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.